Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajari. Saya dari Prodi PTIC semester 5. Saya akan menjelaskan naskah pendekatan metode strategi. Lemahnya proses pembelajaran menyebabkan kurangnya kemampuan berpikir dan lebih menekankan hafalan dan lemah dalam aplikasi. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pendidikan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Permendikbud nomor 41 tahun 2007 menyebutkan proses pembelajaran pendidikan dasar dan menegangkan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang untuk berkreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi hal tersebut memberi dimensi how dalam pembelajaran mempunyai 4 dimensi. 1. Kompetensi. 2. Materi. 3. Cara. 4. Evaluasi. Perkembangan dunia pendidikan. Sebagian cara diri, label, metode, strategi, teknik, model, dan pendekatan. Max Hamix mengatakan metode adalah cara menyampaikan materi pembelajaran, upaya mencapai tujuan kurikulum, metode pembelajaran. 1. Cara. 2. Menyampaikan. 3. Materi pembelajaran. 4. Upaya mencapai tujuan kurikulum. Ia menegaskan bahwa metode menekankan kegiatan guru, sedangkan strategi menekankan kegiatan siswa. Ia menegaskan bahwa strategi pembelajaran adalah metode dan prosedur yang ditempuh siswa dan guru mencapai tujuan instruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu dan unsur penunjang tertentu. Metode menekankan pendekatan teacher atau konteks atau berpusat pada guru. Strategi menekankan pendekatan students atau centered atau berpusat pada siswa. Hamzah Nuh mengatakan strategi pembelajaran sebagai cara-cara pengajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran agar memudahkan peserta didik menerima dan memahami mata pelajaran, agar tujuan pembelajaran diakui di akhir pembelajaran. Menurut Uno, strategi adalah 1. Cara. 2. Untuk menanamkan siswa tentang 3. Materi pembelajaran. 4. Mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran bersifat prosedur, berisi tahap tertentu. Metode cara mencapai tujuan pembelajaran berisi tahapan atau prosedur pembelajaran sebagai strategi. Mengandung metode dan teknik. Teknik diartikan jalan, alat atau median untuk peserta didik ke arah tujuan ingin dicapai. Uno dan Hamalik adalah persamaan mendasar antara strategi dan metode. Pertama, menggunakan istilah yang sama. Kedua, bahwa substansi metode atau strategi dengan cara, sedangkan perbedaan metode dan strategi memiliki kekhas. Hamalik, metode dan strategi adalah identik. Memodekan hanyalah pendekat. Uno atau strategi dan metode beda. Yang membedanya metode dan teknik masuk bagian strategi. Metode sejajar dengan strategi, membedanya pendekatan. Sebaiknya Uno metode adalah subra strategi.
dan garis menyebutkan 5 strategi pembelajaran. 1. Pendahuluan pembelajaran. 2. Penyampaian. 3. Partisipasi didik. 4. Tes. 5. Kegiatan lanjutan. Ismail, bukunya Strategi Pembelajaran Agama Islam basis Pakem, menjelaskan metode dan strategi, metode, metodologi, pendekatan, teknik, dan prosedur menunjukkan arti sejenis, namun memiliki titik tekan sendiri-sendiri. Metode, cara atau jalan yang sesuai dengan serasi untuk mencapai tujuan efektif. Dalam pembelajaran yang diharapkan metode Ismail adalah 1. Cara jalan. 2. Cara menyalinkan. 3. Suatu hal. 4. Tujuan pembelajaran. 5. Efektif dan efisien. Strategi gambaran yang ditempuh atau di jalan atau cara-cara kekusukan, dan itu Nina Sanjaya mengutip Jiri Van David. Strategi adalah rencana, metode atau serangkai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran adalah perencana berisi kegiatan yang didesain mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rencana, metode, dan rangkaian kegiatan sejajar dan sederajat. Rangkaian kegiatan dikatakan sebagai isi dari rencana atau menjadi subordinat. Rencana memasukkan strategi dalam kelas rencana sehingga menegaskan 1. Rencana, tindakan atau metode pemanfaat sumber daya. 2. Mencapai tujuan tertentu. Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi, terbagi 3. 1. Penyampaian. 2. Pembelajaran kelompok. 3. Pembelajaran individu. Sanjaya mencontoh sarana pembelajaran eksplorasi dengan metode dan drama. Jawab dan diskusi strategi terbagi 3. 1. Penyampaian, penemuan atau exposition over learning. 2. Pembelajaran kelompok. 3. Membelajarkan individu. Pembelajaran berisi 4 unsur, yaitu 1. Desain kompetensi. 2. Desain materi. 3. Desain strategi pembelajaran. 4. Desain evaluasi. Buku judul Test and Learning Strategies for Thinking the Classroom oleh Clifford dan Magister. Metode dan strategi digunakan bergantian dengan pengertian yang sama. Anthony membagi level pembelajaran menjadi 3. Pendekatan, Carefulness, metode, method, dan teknik atau text hikuet. Ketiganya disebut level konseptualisasi dan organisasi. Pengertian strategi pembelajaran adalah rancangan unsur-unsur pembelajaran, metode pembelajaran, dan nanya dimasukkan dalam teknik pembelajaran, misalnya ceramah, bercerita, simulasi, dan bermainan. Namun pengertian pembelajaran sebagai gerangan pembelajaran bersifat global masih belum disepakati semua pihak, bahwa pemahaman mengenai hubungan strategi dan metode tidak tunggal. Setidaknya ada 5 pemahaman tentang substansi, strategi, dan metode pembelajaran, dan bagaimana kedua istilah itu digunakan. Kesimpulannya, untuk lebih menyederhanakannya, istilah dalam pembelajaran menyangkut mengandung sudut pandangan yang berbeda. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.